Ya, itu juga saya perhatikan baik sekali. Sehubungan dengan seiringnya perkembangan zaman yang sekarang ini memang perlu ditingkatkan, karena di dalam suatu pendidikan itu sangat-sangat merosot sekali. Seperti Cak Nur tadi katakan, ketuhanan yang Maha Esa, dan anak-anak sekarang itu tidak diajarkan dengan suatu tata krama atau mengenalkan kepada Tuhan. Bahkan hanya guru-guru dirubah-rubah dan dirubah. Makanya tentang pendidikan yang terpenting, yang pertama dan paling utama adalah di dalam keluarga. Yang perlu saya tanyakan langsung kepada obat film ini, apakah nanti film ini dimasukkan tentang mahabbatullah, bagaimana mendidik anak itu secara religi, secara ketuhanan, sehingga anak-anak sekarang ditanamkan suatu perilaku, tidak hanya sekedar dia itu berperilaku seperti teknologi canggih, tapi bagaimana mengenal dirinya, mengenal pada Tuhannya, mengenal tanggung jawabnya. Jadi intinya bagaimana membentuk keluarga yang harmonis, keluarga yang selalu mencintai dirinya. Justru ketiga. Jadi masalah pertama di kaum sekarang itu adalah orang tua itu sendiri. Jadi terima kasih Abah, terima kasih Umar, itu kadang-kadang satu hal yang cukup berat untuk dikatakan oleh orang-orang. Jadi kalau misalnya lirik lagu Keluarga Cemara, harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi bagi sebagian orang itu ada yang bilang bahwa neraka yang paling nyata adalah keluarga. Gitu. Ada seperti itu. Jadi kadang di satu titik bahwa kita melihat orang tua itu ternyata terlalu dikultuskan, semuanya salahnya di anak, gitu loh. Tapi ternyata orang tua itu sendiri yang kadang-kadang tidak memiliki pendidikan ataupun cara mencintai yang tepat. Walaupun orang tua itu mencintai anaknya, tapi mencintai tanpa tahu cara mencintai itu kadang-kadang juga bisa melukai, gitu. Bagaimana menanggapi hal seperti itu? Bagaimana cara kita bersikap jika memang di antara kita semua ini ada orang-orang yang ternyata tidak seberuntung keluarga yang lain, memiliki keluarga yang hangat, saling mendukung, mimpi untuk bisa menjadi keluarga yang saling mendukung, atau ya jangan-jangan mimpi buruk itu kan juga mimpi ya, jangan-jangan justru yang namanya mimpi buruk itu yang menjadi nyata, bukan mimpi yang kita inginkan yang menjadi nyata. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah dan bersyukur atas nama Allah SWT. Tapi hal seperti itu tidak pernah menjadi power yang luar biasa. Seperti contohnya bersyukur. Bersyukur itu kadang-kadang istilahnya itu melemahkan, yang membuat kita tuh menerima apa adanya, tapi kita nggak tahu nih kapan harus ngegas lagi. Kita nggak punya power yang kuat lagi untuk ngegas lagi. Mungkin 3 hal itu dulu. Ya mohon. Ada ketakutan kita sebagai orang ya. Ada orang yang cerita bahwa dia itu pengen hidup 1000 tahun. Tapi banyak juga dari kita bahwa kita nggak pengen hidup lama-lama. Kita takut menjadi tua. Karena kisahnya itu ketika kita tua, kita mencintai anak kita, tiba-tiba mereka sudah dewasa, mereka sudah memiliki kehidupan sendiri, sudah memiliki udah jarang ketemu dan segala macamnya. Ada ketakutan bahwa kita di masa tua kita tidak lagi memiliki upaya untuk bisa berguna bagi sekitar kita. Bagaimana menurut Cak Nur ataupun Uni Novia mengenai hal-hal seperti itu? Bagaimana cara kita bisa benar-benar untuk bisa memberdayakan kesempatan dan waktu yang kita diberikan oleh Allah SWT dengan cara sebaik-baiknya? Itu yang kedua. Yang ketiga, saya mungkin sih minta pertanggungjawaban Cak Nur terhadap apa yang dia berikan selama ini. Dalam artian, dulu saya waktu kecil sampai saya beberapa tahun yang lalu itu menganggap bahwa yang namanya diremehkan, takut diremehkan, bukan takut. Saya sangat-sangat benci sekali diremehkan ataupun pantang sekali diremehkan, sehingga yang namanya ketakutan juga tidak mau dilecehkan oleh orang lain itu menjadi power utama kita untuk bergerak. Kita sangat bisa mengakui apapun batas-batasan kita sendiri, kita bisa mendorong kita lebih baik ketika kita menjadi takut, kita menjadi dilecehkan orang lain. Itu menjadi caranya kita itu benar-benar gimana ya? Jadi ada yang sunatullah seperti ini, tapi sebenarnya Allah yang menghendaki, Allah yang berkehendak saja. Ujungnya di sana. Tapi
ada kebingungan di situ. Jadi saya kita sakit ke dokter nggak sih? Kalau misalnya kita kalau saya kerja juga, saya apakah butuh kita yang namanya itu kerja benar-benar segala macamnya. Jadi ada bias di sana, ada abu-abu di sana. Sebenarnya kita butuh nggak berdetail terhadap satu hal yang sebenarnya itu sifatnya mungkin intelektual atau gimana pun segala macam ya, atau ujungnya itu spiritual. Yang dia seperti itu. Jadi ada bingung. Kalau misalnya sakit kita ke dokter nggak? Atau kalau misalnya kita bagaimana kalau misalnya kita kerjanya gitu-gitu aja? Pasti juga rezeki bisa disayangkan. Apakah kita perlu bersungguh-sungguh? Dalam artian kita perlu mencari S3, S2 segala macam ya, atau ujungnya nanti mereka juga akan membiaskan, membedakan antara mana yang namanya logika, mana yang namanya sebenarnya itu ada pada Allah atau bisa Allah. Jadi itu sih agak bagus dan macam-macam yang saya ini macam-macam juga. Kan saya tidak pernah dihormati, tidak pernah dihormati. Artinya kalau saya pahlawan tidak pernah disebut pahlawan. Nah terus motivasi saya mau datang malam hari ini. Kalau mengantarkan istri saya untuk apa istri saya disebutkan yang bergunakan di kamar. Sini tak apa. Kalau yang enak dengan mandor di sini ngapain saya dengan istri saya. Jadi apa motivasi saya? Supaya saya menegas itu apa? Menurut Anda apa, Mas? Maksud aku tentara ini. Ya maksud saya itu Mas. Saya kasih metode-metode sederhana, misalnya jangan berbuat baik, tapi nikmatilah kebaikan. Itu sebenarnya satu metode nyicil aja bahwa kalau Anda berbuat baik suatu hari karena Anda tidak menemukan kenikmatan dalam berbuat baik, Anda akan terbebani dan Anda akan berhenti karena maka Anda butuh motivasi. Sekarang saya Indonesia butuh motivator. Orang kaya raya yang ngumpul saya diminta untuk kasih motivasi muda semua. Kalau suki-suki saya yang motivasi nang melarat. Karena memang ada salah kelola terhadap psikologi dan kejiwaannya, Mas. Nah, Anda tahu saya kalau itu saya nuntut, saya kemudian ingat yang lalu-lalu, Mas. Memang orang di bawah dulu siapa yang berjuang awalnya? Misalnya orang sekarang seluruh Indonesia dulu kan dilarang jilbab dan juga bukan mainstream. Sekarang kan jilbab ke mainstream. Dulu siapa yang berjuang? Kalau saya ingat perjuangan saya soal jilbab, ya tahun-tahun 80-an pertengahan sampai akhir itu, saya jadi menuntut jasa saya tidak budaya. Tapi kan tidak pantas juga kalau saya menuntut pahala. Kan pahala dari Allah menjadi manusia. Kalau manusia memang kerjaannya kan lupa dan khianat. Misalnya kalau kerjaannya kan meremehkan, lupa, khianat, ingkar dan lain-lain, itu kan kerjaan utama manusia. Ingat nafsunya sendiri tapi tidak ingat kebutuhan orang lain dan seterusnya. Dan banyak sekali hal yang lain yang saya pernah lakukan selama 30 tahun terakhir itu yang sekarang bukan main suksesnya. Tapi saya tidak pernah mendapatkan makanya royalti atau jasa tanda jasa dari semua yang bisa berjuangkan. Tapi kan saya tidak pernah menuntut. Di seluruh dunia di zaman apapun kan nggak ada masalah ngumpul kayak KJ 20 tahun setiap bulan terus orang sini banyak sampai jam 3 pagi. Di zaman Nabi siapapun yang pernah terjadi. Tapi kan saya tidak pernah merasa bahwa saya adalah orang yang berjasa di situ itu. Dan saya selalu mengatakan maknya ini karya Tuhan bukan karya saya. Cuma karena memang senang sekali merepotkan dirimu sendiri, maka ada murid Imam Syafi'i seperti itu. Ada orang yang tidak punya masalah dengan orang lain karena dia cukup punya masalah dengan dirinya sendiri. Jadi ada orang yang bermasalah dengan dirinya sendiri, itu ada. Kira-kira gitu ya Mas. Mohon maaf Mas. Sudah Anda lost. Dan kalau saya berpikir mainstream terus untuk apa saya di sini? Kan mestinya saya kan satu kali ceramah 1 jam 500 juta. Misalnya kalau ada ustadz, saya lihat di Hongkong itu ada ustadz A, honornya 50, ustadz B 25, ustadz C 20 atau 15. Terus
saya tanya sama mereka, aku gitu deh. Buat sekarang faktornya apa sehingga dia 50 juta? Faktor saya apa? Saya tanya sama Anda, pernahkah Anda mendengar apa yang saya omongkan? Kan belum pernah semua. Saya selalu kasih sesuatu yang orang belum pernah mendengar. Itu kan harganya kan mahal banget kalau mau. Jadi kalau saya memberi honor, saya kalau Mbak Fia ke Hongkong tidak pernah mau dikasih honor. Jadi bahkan dijemput di airport kita nggak mau karena jangan tuduh saya tidak ngerti aksi dan kereta api. Dan jangan dicarikan hotel karena saya sudah biasa. Ya, itu dirubah oleh Allah menjadi kesembuhan bagi saya ini dari mundur. Itu simpel sekali. Cuman Anda harus sikap diri Anda sendiri. Itu simpel sekali. Misalnya, untuk apa kok saya ke KJ 20 tahun, kadang bulan 21 tahun, masyarakat Sabah 21 tahun, terus gambar Sabah 20 tahun juga, kok saya mau datang ke sini? Loh, saya menikmati, saya memuji maknya itu kan masyarakat surga. Di sini nggak cari laba, di sini nggak nakal, gitu. Di sini menikmati hidup, di sini menghormati ilmu, menghargai hikmah. Di sini bukan kampanye politik, di sini bukan berdagang, di sini kan di surga kan nggak ada orang kampanye, di surga kan nggak ada orang sholat aja mungkin nggak ada, karena di sana sudah tercapai tujuan sholat. Pengajian di surga nggak ada, yang ada adalah senang-senang istimewa ini, senang-senang menikmati apa saja yang terjadi di antara kita. Makanya kan tema ini kan basa-basi aja. Sebenarnya kan kita yang penting kita ketemu kan. Anda jangan terlalu rewel terhadap sesuatu kan. Nanti Anda kurang mengalir, hidupmu itu kurang mengalir. Karena kamu membuat batu sendiri di depan langkahmu. Ini kejagung, ini kejagung, bukan diri. Jadi Anda itu mudah jangan bersuka. Karena seluruh pikiran Anda yang akan itu mempersulit diri Anda sendiri. Mau sekali melakukan kadek-kadek, kini sing tak dengar agak ya. Ini singnya apa? Saya punya puisi tahun 70. Ada rimba juga ke depan meloncat masuk. Kalau saya loncat aja. Terus dan saya akan survive dari loncatan saya dan dalam bersama saya di loncatan. Anda terlalu banyak, terlalu rebel sama diri sendiri. Gitu aja kok pakai dipertanyakan. Yang dilakukan dinikmati udah. Jadi dokter ya bagus lah, jadi profesor ya bagus. Tinggal Anda sendiri bagaimana melakukan kedokteran Anda dan keprofesoran Anda. Anda itu cenderung menggagalkan diri Anda sendiri. Jadi Anda tidak bisa menikmati apa yang Anda terima, apa yang sebenarnya Anda bisa lakukan. Jadi Anda terus selalu mempertanyakan dan tidak punya nafsu untuk menemukan jawaban sendiri. Jadi Anda ingin kepastian, ini butuh dokter apa tidak? Ya ambil kepastian yang relatif ya. Jadi kepastianmu dari ini. Kalau saya kan gitu, oke tidak apa-apa saya treatment oleh dokter Supri, dokter terbaik sedunia, rumah sakit terbaik sedunia di Tulungagung misalnya. Karena dia kita titip aja infak ke Indonesia, terserah kalau mau pakai untuk apa. Akhirnya mereka mengumpulkan duit yang jumlahnya 3 kali lipat dari honor ustadz lain yang karena saya tidak berpamrih, karena saya betul tidak mau, saya nggak mau pasang tarif, ini bukan tarif saya. Kok saya panik banget sama hidup saya sehingga pasang tarif. Kok saya cemas banget nggak makan, anak saya nggak sekolah. Kalau saya punya Allah, saya kerja milik Allah. Kalau yang butuh roba hadal bed, alladhi atamahu min ju, wa amanahu min khauf, kan sudah sangat jelas. Asal saya menjalankan apa yang dia maui dan saya menjalankan apa yang dia larang, kan selesai masalah. Dan Allah sangat menjamin itu. Pasti dijamin. Dan itu banyak sekali rumus jaminannya di Quran, sangat banyak sekali. Itu saya pakai dengan lugu masih tanpa banyak pertanyaan. Kalau mau tanya-tanya banyak sekali pertanyaan saya sendiri tidak bisa jawab. Maka ya kira-kira seperti itu untuk pertanyaan Anda. Selebihnya kita mau sebelumnya akan gimana terus. Mungkin jeda dulu. Ada musik. Pertama
nanti bisa berkreasi dengan lagu original soundtrack. Terima kasih Abang. Oke. Malam ini juga salah satu kerabat Kenduri Cinta sudah hadir yang juga dulu aktif, dulu pernah terlibat dalam produksi film. Mas Erik Subit bisa turut bergabung di panggung, kami persilakan. Erik, Sambil menunggu Mas Erik sudah ada pertanyaan lagi. Silakan Mas, maju Mas. Maju Mas, maju. Sini. Film harus diperhitungkan atau karya harus diperhitungkan berdasarkan apa batas-batas estetika dan komunikasi dengan penontonnya. Kira-kira seperti itu. Tapi niat Anda dan saran Anda sangat kita hormati, sangat kita hargai. Tapi mohon izin kalau mohon maaf kalau mungkin pelaksanaannya tidak sebagaimana, tidak sepenuh seperti yang Anda bayangkan, karena kesenian punya batas-batas komunikasi yang estetika berbeda dengan pengajaran sekolah atau fakultas di situ. Oke. Adalah mengucapkan terima kasih. Misalnya kita lihat sekarang anak-anak, Bu boleh minta makan nggak? Silakan ambil. Jangan bilang terima kasih Bu. Jangan. Di film kita biasakan setiap minta sesuatu diberikan karena mengucapkan terima kasih. Nah ini yang banyak terjadi, banyak momen-momen yang lain setelah kita syuting selalu mengucapkan terima kasih ketika apa yang kita minta diberikan. Seperti itu. Itu satu bagian kecil aja. Jadi orang membiasakan berterima kasih pada orang yang berbeda. Jadi saya seperti ini aplikasi bersyukur itu seperti itu misalnya. Lalu saya yang saya tahu film atau karya seni tidak seperti artikel, tidak seperti tulisan ilmiah. Kalau tulisan ilmiah itu bisa ada kelengkapan dan penjelasan. Tapi kalau film, sinetron, teater dan seterusnya atau sastra itu dia memancing atau dia membuka pintu saja. Kalau dia nanti terlanjur sampai tingkat seperti ustadz mengajarkan akhlak, nanti menjadi film itu menjadi turun nilainya dan menjadi membosankan. Jadi seperti itu. Dan jadi membiasakan terima kasih itu kan aja bajingan asyik. Itu asal hidup itu asal aja. Kita tidak hormat sama Allah, tidak hormat sama sekali sebagai bangsa. Terus ketuhanan, karena ini kenapa enggak Tuhan yang Maha Esa? Misalnya sila pertama meyakini Tuhan yang Maha Tunggal. Kenapa kok ketuhanan yang Maha Esa? Jadi Tuhannya, subjeknya apa sifatnya? Yang kita ambilkan bukan subjeknya. Jadi Tuhan itu tidak kita akui, yang kita akui itu kan ibarat barang dan bayangannya, yang kita akui bayangannya, bukan barangnya, bukan sosoknya. Jadi ketuhanan itu maksudnya gue itu kalau putih apa keputihan. Bedanya putih sama keputihan ada nggak Mas? Tahu nggak bedanya putih sama keputihan? Kalau putih, kalau keputihan apa Mas? Keputihan yang cara Jawa terlalu putih, kalau bahasa Indonesia keputihan apa itu? Ya, iya, keputihan itu urusan perempuan Mas. Ya Mas ya, keputihan, dia sakit keputihan. Nah, yang Anda maksud itu Tuhan apa ketuhanan? Putih apa keputihan? Jadi Tuhan sendiri tidak pernah disapa oleh bangsa Indonesia dengan Pancasilanya sebagai sebuah individu yang maha besar. Karena yang disebut adalah ketuhanannya bukan Tuhannya. Karena Mas manis. Oke, siap Zanun? Gak siap gak pikir.
Iya, mau Pak Siap, silakan. Jadi terserah mau siapa masih mengambil dari sini. Ya, mohon maaf saya potong dulu ya Mas sebelum jangan menjelaskan. Saya dan teman-teman mau mohon pamit dulu. Terima kasih banyak atas semua kesediaan waktu mendengarkan kami, mengapresiasi karya kami. Mudah-mudahan seperti yang kita harapkan ketika kita membuat film ini adalah mudah-mudahan film ini memberi manfaat sebanyak-banyaknya. Amin. Kepada siapa saja. Itu harapan kami. Sekali lagi minta maaf kalau ada banyak salah, dan sekali lagi terima kasih untuk semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal yang saya hormati tanggal 16 April sore hari ketika saya mendapat laporan kira-kira yang nonton berapa orang. Tetapi ya itulah problem manusia antara semoga antara mudah-mudahan dan fakta. Jadi satu, kalau Anda mendengar satu kata Anda Bersyukuri, berdoa, ikhlas menerima.